Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Ratu Pantai Selatan Pulau Jawa adalah sesosok roh dewi legendaris bernama Nyi Roro Kidul. Meski keberadaannya misterius, Nyi Roro Kidul jadi sosok yang sangat ditakuti dan dihormati oleh masyarakat Jawa. Namun siapa sangka, Nyi Roro Kidul ternyata dapat ditaklukkan oleh seorang wali songo bernama Sunan Kalijaga. Nyi Roro Kidul bahkan dijadikan istri dan memeluk agama Islam. Lantas bagaimana mula perkenalan Nyi Roro Kidul dengan Sunan Kalijaga? Bagaimana cara Sunan Kalijaga menikahi dan mengislamkan Nyi Roro Kidul? Simak kisahnya dengan menonton video ini hingga akhir. Sunan Kalijaga memiliki perjalanan hidup yang berliku sebelum akhirnya menjadi seorang wali songo. Pria yang lahir sekitar tahun 1450 Masehi itu memiliki nama asli Raden Said. Ia merupakan putra dari Tumenggung Wiletikta dan Raden Sahur. Sang ayah merupakan keturunan dari pemberontak legendaris Majapahit, Ronggo Lawe. Sebelum Raden Said lahir, ayahnya memang sudah memeluk agama Islam. Namun meskipun seorang muslim, ayah Raden Said dikenal sangat kejam. Ia menetapkan pajak yang tinggi kepada rakyatnya. Raden Said yang kala itu usianya masih muda, tidak setuju atas perlakuan sang ayah kepada rakyat. Karenanya, ia sering membangkang kebijakan-kebijakan ayahnya. Bentuk pembangkangan yang dilakukan Raden Said adalah membongkar lumbung padi ayahnya. Raden Said kemudian membagikan kepada masyarakat. Hal itu dilakukan saat masyarakat dilanda kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan. Mengetahui kelakuan Raden Said, ayahnya kemudian menggelar sidang untuk mengadili. Dalam sidang, ayahnya menanyakan alasan Raden Said membongkar lumbung padi untuk warga. Raden Said mengutarakan alasannya melakukan itu karena ajaran agama Islam. Ia menentang ayahnya yang menumpuk makanan di lumbung, sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Ayahnya tidak terima alasan Raden Said karena menganggap ia digurui oleh anaknya sendiri masalah agama. Hingga akhirnya ayahnya mengusir Raden Said dari istana. Saat diusir, ayahnya mengatakan bahwa ia baru bisa pulang jika sudah mampu menggetarkan masyarakat Tuban dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah diusir, Raden Said malah menjadi perampok yang terkenal dan diikuti di kawasan Jawa Timur. Meski begitu, dalam merampok ialah memilih korbannya hanya dari kalangan orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat. Hasil rampoknya itu dibagi-bagikan kepada masyarakat miskin. Dari sinilah ia diberi gelar sebagai Loka Jaya atau perampok budiman. Hingga suatu waktu, Raden Said bertemu dengan seorang kakek tua bertongkat yang tak lain adalah Sunan Bonang. Ia melihat tongkat kakek tua itu terbuat dari emas, sehingga muncul niatnya untuk merampok tongkat kakek tua tersebut. Saat hendak merampok, Raden Said mengatakan bahwa hasil rampokannya itu akan dibagikan kepada orang miskin. Tetapi Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Ia lantas menasihati Raden Said bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amal yang buruk. Karena pertemuan itulah Raden Said berubah dan ingin menjadi murid Sunan Bonang. Raden Said lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai sebagai syarat menjadi murid. Sunan Bonang lalu menyuruh Raden Said untuk bertapa sambil menjaga tongkat yang ditancapkannya ke tepi sungai. Raden Said tidak diizinkan untuk beranjak dari tempat tersebut. Sebelum Sunan Bonang kembali datang, Raden Said menjalankan perintah Sunan Bonang sampai tertidur dalam waktu yang lama. Hingga tanpa disadari, akar dan rerumputan telah tumbuh menutupi dirinya. 3 tahun kemudian, Sunan Bonang datang membangunkan Raden Said. Sunan Bonang mengapresiasi Raden Said karena telah menjaga tongkatnya dan melakukan bertapa. Setelah dianggap berhasil menjaga amanat, nama Raden Said kemudian diganti menjadi Kalijaga. Ia lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama Islam oleh Sunan Bonang. Menurut pendapat masyarakat Cirebon, nama Kalijaga berasal dari nama dusun Kalijaga di Cirebon. Nama itu disematkan karena ia pernah tinggal